Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 10 yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja, serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bertakwa dan juga senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang. Adapun pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mempelajari materi, yaitu kajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 49. Apakah kalian sudah tahu apa materi yang akan kita bahas pada Surah An-Nisa ayat 49? Oke, betul. Yaitu yang kita bahas adalah tentang memaknai ketaatan secara benar. Memaknai ketaatan secara benar. Oke, baik. Mari perhatikan teman-teman ilustrasi yang ada pada gambar tersebut. Apa sih yang kalian lihat? Tentu kalian melihat seorang ayah yang sedang mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Begitupun diikuti oleh anaknya ya, di belakangnya 2 orang. Nah, ini merupakan tanda bagi seorang muslim bahwasanya ini bentuk ketaatan seorang muslim maupun muslimah untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perintah Allah? Di antaranya sholat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, mari kita ke gambar yang selanjutnya. Oke, apa yang kalian lihat? Kalian melihat Al-Quran? Ya, betul. Dan di sana bertuliskan lafaz Allah maupun Muhammad. Ini merupakan ilustrasi bahwasanya sebagai seorang muslim, kita harus taat terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita harus mentaati atas apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita semua. Melalui apa, Pak? Yaitu melalui hadis Rasulullah, melalui sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, semua itu mari bisa kita terapkan. Mari bisa kita taati dan bisa kita lakukan. Apa yang ada dalam Al-Quran, yang Al-Quran jelaskan, maka kita ikuti. Kita manut, kita taat terhadap apa yang sudah dijelaskan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, adapun yang ketiga. Nah, apa yang kalian lihat ya? Oke, di sini ada seorang presiden dan pada saat ini ya, adapun juga seorang gubernur pada saat ini. Nah, mereka-mereka ini adalah pemimpin saat ini. Nah, kalian juga pemimpin. Kita semua juga seorang pemimpin. Ya, namun levelnya saja yang berbeda-beda. Untuk saat ini kalian adalah pemimpin bagi diri kalian. Nah, sedangkan makna dari ketaatan juga kita mesti taat kepada para pemimpin yang sedang mendapatkan amanah untuk memimpin wilayah tersebut, yang memiliki kekuasaan. Seperti halnya Pak Presiden Jokowi yang saat ini menjadi ulil amri. Orang yang memiliki kekuasaan secara luas, khususnya di negara Indonesia. Nah, sedangkan untuk
Pak Gubernur, yaitu Bapak Anies Baswedan, beliau memiliki kekuasaan untuk mengendalikan atau mengarahkan, membimbing, memberi masukan dan lain sebagainya untuk wilayah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Nah, mereka ini adalah pemimpin. Nah, seyogianya kita sebagai seorang muslim juga mentaati atas apa-apa yang beliau sampaikan atau tetapkan. Ya, demikian. Oke, baik. Berarti teman-teman sudah mengetahui ya, apa sih pembahasan kita? Yaitu sudah jelas. Tadi melihat tentang ketaatan, bagaimana ketaatan seseorang kepada Allah, kemudian juga ketaatan mentaati atas apa-apa yang Rasulullah anjurkan, kemudian juga mentaati kepada apa-apa yang ditetapkan oleh para ulil amri. Nah, adapun prinsipnya, dasar Al-Qur'annya, yaitu Bapak bacakan, ini ada pada surah An-Nisa ayat 59, sebagaimana yang tadi ada di bagian slide depan. Nah, prinsipnya Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, yaitu Muhammad SAW, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, dan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui Al-Quran, dan kembali kepada Rasul, yaitu melalui sunnahnya, melalui hadisnya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke. Nah, adapun prinsipnya, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, yaitu kita taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, patuh. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, kita harus patuh. Allah memerintahkan kita untuk puasa Ramadan, wajib. Kita harus patuh terhadap perintah Allah. Karena kita sebagai makhluk Allah, dan kita juga semestinya mentaati pencipta kita atas apa-apa yang disampaikan, terutama yang diwajibkan ya. Nah, adapun yang kedua, yaitu kita juga semestinya untuk mentaati atas perintah Rasulullah SAW. Jelas di dalam hadis Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah juga memberikan contoh, teladan, perincian, dan lain sebagainya. Dan ini juga semestinya sebagai seorang muslim kita mentaati atas apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya. Adapun yang terakhir, yaitu mentaati terhadap perintah-perintah ulil amri. Apa itu ulil amri? Nah, di sini ada ya. Ulil amri adalah orang yang memegang kekuasaan. Seperti pemimpin saat ini. Mungkin kalian kalian yang tinggal di Jakarta memiliki seorang pemimpin, yaitu Bapak Anies Baswedan. Nah, itu merupakan pemimpin. Nah, kita semestinya
mentaati atas perintah-perintah dari ulil amri. Oke, paham? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. Oke, selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang taat. Nah, sekarang untuk penguatan apa sih pengertian taat? Sebelumnya ada dari teman-teman yang mau menjawab? Oke, baik. Taat secara etimologis berasal dari kata al-ta'a yuti'u, ta'atan. Ikuti Bapak. Al-ta'a yuti'u ta'atan, yang artinya adalah tunduk melakukan perintah. Yang artinya tunduk melakukan perintah. Adapun melalui pengertian di atas, ya, ketaatan mengandung yaitu untuk kesadaran dan adanya perintah. Maksudnya apa, Pak? Kesadaran dan adanya perintah. Jadi seperti ini, teman-teman. Ketika kita sadar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, ya, namun kita masih melakukannya dalam keadaan terpaksa, ya, ini belum dikatakan taat. Ya, ini belum dikatakan taat. Ya, kita memahami bahwasanya sholat itu perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Namun kesadaran kita belum ada nih. Kita masih merasa itu adalah paksaan. Karena terpaksa. Bukan karena keikhlasan. Nah, maka ini tidak disebut dengan ketaatan. Ya, ini bukan disebut dengan ketaatan. Ya, yang dinamakan ketaatan adalah ya, kita mengikuti perintah Allah sekaligus kita melakukannya dengan ikhlas. Teman-teman sholat, ya, memahami bahwasanya sholat itu adalah perintah Allah. Belajar. Allah memerintahkan sebagai seorang muslim kita menuntut ilmu. Utlubul ilma. Ya. Namun perlu kita ketahui juga kita harus ikhlas terhadap apa-apa yang kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan ketaatan. Pengertian dari taat. Bisa ya? Insya Allah kita usaha. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Oke, ini untuk pengertian taat. Adapun selanjutnya, yaitu perlu kita ketahui, teman-teman. Ya, kita memiliki batasan ketaatan kita kepada ulil amri. Tadi ulil amri apa? Oke, betul. Orang yang memiliki kekuasaan. Ya, orang yang memiliki kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan dari negara Indonesia tertinggi? Betul, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, siapa yang memiliki kekuasaan untuk Provinsi DKI Jakarta? Betul, yaitu Bapak Anies Baswedan. Namun kita memang harus mengikuti ya, atas apa-apa yang diperintahkan oleh ulil amri. Pertama Allah, Rasul, kemudian ulil amri. Namun kita memiliki batasan, teman-teman. Ya. Apa itu batasan? Ya. Jadi ketika ulil amri ini sudah memberikan sesuatu yang tidak baik, maksudnya tidak sesuai yang ada di dalam Al-Quran, atau menganjurkan kepada kemaksiatan, maka jangan kita ikuti. Bahkan harus kita jauhi. Bahkan harus kita cegah. Oke, batasan taat kepada ulil amri yang pertama, taat kepada pemimpin ya selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Ya, selama pemimpin memiliki inovasi, ya, kemudian memiliki masukan-masukan yang baik untuk kebaikan masyarakat Indonesia, namun dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara yang maksiat, maka kita wajib taat. Namun jika sudah di luar dari kemaksiatan, maksudnya sudah mengarah kepada kemaksiatan, maka kita menghindari. Ya, kita tidak ikut atas apa yang diperintahkan oleh ulil amri tersebut. Paham ya? Oke, yang kedua, taat kepada pemimpin yang tidak memenuhi hak rakyatnya. Jadi, ketika kita menemukan seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut sudah tidak memenuhi hak-hak rakyatnya, ya,
rakyatnya memiliki keluh kesah seperti ini, memiliki saran seperti ini disampaikan kepada pemimpinnya, tapi pemimpinnya hanya menutup kuping, menutup telinga, tidak mendengarkan hak-hak rakyatnya, maka di sini kita menjauhi. Ya, kita tidak mengapa untuk tidak taat kepada ulil amri tersebut. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, ya kita jangan mengikuti ulil amri, perintah, batasan perintah kita, ketaatan kita kepada ulil amri yang mengarahkan kepada maksiat. Dan yang kedua, yang tidak memenuhi hak-hak rakyatnya. Bisa ya? Oke. Adapun yang selanjutnya, yaitu perlu kita ketahui. Seperti apa sih Pak contoh ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Jelas. Sholat, ibadah, 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, dan perihal-perihal yang lainnya, menuntut ilmu, belajar, itu merupakan kewajiban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Namun, ketaatan kita kepada aturan-aturan yang ada, ya, ini ada beberapa teman-teman. Ya, Bapak contohkan 2. Yang pertama, ya, tidak menyontek saat ujian. Ya, ketika waktu ujian tentu memiliki aturan. Ya, memiliki aturan yang semestinya itu tidak dilakukan oleh peserta ujian. Ya. Tidak boleh menyontek, tidak boleh membuka buku, tidak boleh menanya kepada teman. Nah, itu merupakan aturan. Dan kita sebagai seorang muslim sudah semestinya taat terhadap aturan tersebut. Ya. Biasanya saat ujian kita usahakan, kita maksimalkan dengan kemampuan kita sendiri. Ya, maka sebagai bentuk manusia yang taat, kita tidak menyontek saat ujian. Ujian apapun. Ya, oke. Baik, selanjutnya yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Ketika teman-teman berangkat sekolah, mungkin diantar ayah atau ibu, atau mungkin kalian sendiri yang membawa, atau kalian naik ya transportasi umum. Nah, maka sudah semestinya untuk menerapkan ketaatan terhadap aturan yang ada di negara Indonesia, maka patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Hijau, jalan. Ya, berarti itu boleh. Kalau merah, berarti kita harus berhenti sejenak. Ya, kita tunggu sampai lampu kuning, kemudian lampu hijau. Ya, demikian. Oke. Baik, Bapak rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jadi intinya nilai ketaatan ini sudah semestinya kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, sulit, kita biasakan, kita usahakan sedikit demi sedikit agar nantinya menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan kita semua. Seperti itu teman-teman ya. Bahkan sudah seyogianya dan semestinya kita taat. Yang pertama tadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ya, selama ulil amri ini tidak mengarahkan kita kepada kemaksiatan, kita taat, wajib. Dan tidak selama ulil amri ini juga memenuhi terhadap segala hak-hak rakyatnya. Maka kita semestinya untuk mengikuti atas perintah dari ulil amri tersebut. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah ala ihtimamikum ala ihtimaika fi ta'lim. Terima kasih.